Mengenal kusta. Apa itu kusta? Kusta adalah penyakit infeksi menahun atau kronis yang mengenai kulit dan saraf tepi. Kusta dapat disembuhkan jika pengobatannya tidak terlambat. Jika pengobatannya terlambat, maka kusta dapat merusak saraf tepi, sehingga terjadi kecacatan pada mata, tangan, dan kaki. Penyebab kusta. Kusta disebabkan oleh kuman kusta, yaitu Mycobacterium leprae. Kuman ini berukuran sangat kecil, sehingga perlu mikroskop untuk melihatnya. Kusta bukan disebabkan oleh kutukan, guna-guna, dosa, makanan, atau keturunan. Penularan kusta. Kusta dapat menular dari penderita kusta yang belum berobat kepada orang lain dengan kontak erat dan lama. Tidak semua orang dapat tertular kusta, hanya sebagian kecil dapat tertular. Survei menunjukkan bahwa dari 100 orang yang terpapar kusta, 95 orang tidak tertular. 3 orang tertular tetapi sembuh dengan sendirinya tanpa obat, dan 2 orang sisanya tertular dan butuh pengobatan. Kelompok beresiko kusta. Kelompok masyarakat yang beresiko perlu minum obat pencegahan agar tidak menjadi sakit kusta. Mereka yang beresiko tertular adalah: pertama, orang yang berkontak erat dan lama dengan penderita kusta yang belum minum obat kusta, yaitu yang kontak satu serumah, kontak tetangga, dan kontak sosial, atau dengan durasi kontak sekitar 20 jam seminggu. Kedua, orang yang tinggal di wilayah endemis kusta. Tanda dan gejala penyakit kusta. Tanda-tanda pada kulit. Pertama, bercak atau kelainan kulit yang kemerah-merahan atau keputih-putihan di bagian tubuh. Kedua, bercak yang tidak gatal. Ketiga, bercak yang tidak berasa atau tidak sakit. Keempat, bercak yang tidak berkeringat atau tidak berambut. Tanda-tanda pada saraf. Pertama, rasa kesemutan dan nyeri pada anggota badan atau muka. Kedua, tidak ada rasa pada telapak tangan dan kaki. Ketiga, kelemahan otot pada tangan dan kaki. Keempat, luka pada telapak kaki yang sulit sembuh. Kelima, kelopak mata tidak bisa menutup sempurna. Diagnosa kusta. Seseorang didiagnosa kusta bila memiliki salah satu dari gejala-gejala klinis sebagai berikut. Pertama, bercak putih atau kemerah-merahan yang mati rasa. Kedua, penebalan saraf tepi yang disertai gangguan fungsi motoris atau sensoris dari saraf tepi tersebut. Ketiga, basil tahan asam atau BTA positif pada pemeriksaan kerokan kulit. Tipe kusta. Pertama, kusta PB atau pausi basiler, ditandai dengan adanya 1-5 bercak mati rasa, 1 kerusakan saraf tepi, dan tidak ditemukannya kuman atau BTA negatif pada pemeriksaan kerokan kulit. Kedua, kusta MB atau multibasiler, ditandai dengan lebih dari 5 bercak mati rasa dan atau lebih dari 1 kerusakan saraf tepi, dan atau ditemukannya kuman atau BTA positif pada kerokan kulit. Pengobatan kusta. Pasien yang sudah didiagnosa kusta perlu meminum obat kusta atau MDT secara teratur. Tipe PB perlu meminum 6 blister MDT dalam waktu 6 bulan. Tipe MB perlu meminum 12 blister MDT dalam waktu 12 bulan. Setelah minum obat kusta dosis pertama, maka pasien tersebut sudah tidak lagi menularkan kusta. Obat kusta tersedia gratis di puskesmas. Mitos dan stigma tentang kusta. Masyarakat perlu tahu bahwa pertama, kusta bukan penyakit kutukan. Kedua, kusta bukan disebabkan oleh santet. Ketiga, kusta bukan penyakit turunan. Keempat, kusta tidak ditularkan lewat jabat tangan atau sentuhan kulit. Kelima, kusta tidak ditularkan melalui makanan. Dan keenam, anak yang terkena kusta bukan karena hasil hubungan suami istri saat haid. Nah, kita semua telah mendapat informasi yang benar, yaitu bahwa kusta disebabkan oleh kuman kusta.
bahwa kusta dapat disembuhkan dan bahwa kusta tidak mudah menular. Sekarang, kita semua perlu menghilangkan informasi yang salah, mitos dan stigma negatif tentang kusta di masyarakat. Pasien kusta dan orang-orang yang pernah mengalami kusta adalah sama seperti kita yang memerlukan dukungan dari keluarga, tetangga, petugas kesehatan dan masyarakat untuk sembuh dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.